Saatnya kami mau mendengarkan firman. Hati dan hidup kami, pikiran kami, semua sudah tertuju kepada Engkau. Kami sudah siap untuk menerima sabda firman-Mu. Karena itu kami mau berkata, ya Roh Kudus, pimpin kami untuk memahami kebenaran firman dan bersabdalah, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-9. Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, murid-murid Tuhan. Dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Saudara, ini sebuah peristiwa yang sungguh dahsyat. Lebih tepat lagi, ini adalah merupakan sebuah perpisahan yang sungguh luar biasa. Kenapa saudara? Bahwa perpisahan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya ini bukan hal yang gampang, bukan hal yang biasa-biasa saudara. Bagi murid-muridnya pada waktu itu, bukan karena mereka takjub melihat Yesus terangkat saudara, karena Yesus sudah seringkali berulang-ulang berkata bahwa dia akan kembali saudara. Tetapi yang membuat hal ini luar biasa adalah bahwa murid-muridnya sedang berpikir bagaimana nasib mereka ditinggalkan oleh Tuhan. Kenapa saudara? Karena semenjak mereka mengikuti Tuhan, bahkan sampai Tuhan mati di salib, mereka adalah orang-orang yang dikejar oleh pemerintah pada waktu itu. Kenapa? Karena mereka sedang dituduh mencuri mayat Yesus. Mereka sedang dikejar-kejar karena dianggap penjahat. Mereka sedang dikejar-kejar dan mau ditangkap karena mereka dianggap pengikut aliran sesat saudara. Ya tidak kalah seperti orang-orang teroris saudara ya, yang dikejar-kejar oleh Datasemen 88 anti teror saudara. Seperti itulah mungkin mereka, sehingga mereka lari sana lari sini, bersembunyi ke sana bersembunyi ke sini. Lalu apa yang terjadi saudara? Tiba-tiba mereka melihat Tuhan Yesus bangkit. Saudara tahu artinya apa saudara? Mereka punya kesempatan untuk bisa membuktikan kepada orang lain bahwa apa yang dituduhkan kepada mereka mencuri mayat Yesus tidak benar. Makanya di ayat sebelumnya mereka mengajak Yesus untuk pergi ke Bait Allah, menunjukkan diri di sana saudara, supaya orang akan melihat bahwa dia sudah bangkit dan untuk membuktikan kuasanya. Tapi Yesus berkata belum saatnya. Saudara, di tengah-tengah mereka bersuka cita karena Yesus bangkit. Lalu tibalah perpisahan ini saudara. Yesus terangkat ke surga. Saudara, dulu mereka nggak takut. Kemana saja mereka pergi, dari satu kota, dari satu desa ke kota ke desa yang lain, dari satu provinsi ke provinsi yang lain. Mereka nggak takut karena mereka berada dekat dengan Tuhan Yesus. Bahkan sesulit apapun yang mereka hadapi, mereka gak takut. Mereka gak pernah takut kelaparan karena Yesus bisa membuat mujizat. Mereka gak takut terhadap binatang buas, terhadap penjahat, terhadap siapapun, karena Yesus selalu membela mereka. Bahkan ketika mereka menghadapi badai, gelombang yang luar biasa, saudara, mereka tidak pernah takut. Yesus selalu hadir untuk menolong mereka. Dan di tengah-tengah hidup mereka bersama Yesus, mereka bisa melihat mujizat demi mujizat terjadi setiap hari. Saudara,
Tetapi Alkitab menulis sekarang mereka hidup tanpa ada Tuhan Yesus yang mendampingi, karena sudah terangkat ke surga. Bahkan lebih fatal lagi saudara, mereka mengemban tugas amanat agung untuk memberitakan Injil tentang Yesus. Bukankah ketika Yesus mulai terangkat, Yesus berkata kepada mereka bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, saudara, dan ajarkanlah mereka. Saudara, ini perintah yang luar biasa saudara, yang Yesus titipkan untuk mereka lakukan. Mereka harus ke Yerusalem, mereka harus ke Yudea Samaria. Saudara tahu, daerah itu, tempat itu adalah di mana musuh mereka berada. Daerah itu adalah di mana orang-orang yang sedang mencari mereka. Daerah itu adalah daerah yang sangat berbahaya. Dan saya mau berkata saudara, ini namanya misi atau tugas bunuh diri bagi mereka. Karena kalau mereka pergi ke Yerusalem, mereka akan ditangkap, mereka akan dipenjara, akan dianiaya. Tetapi saya mau berkata begini saudara, apa yang membuat mereka taat? Apa yang membuat mereka patuh? Apa yang membuat mereka tidak berkata enggak mau Tuhan? Apa yang membuat mereka menerima perintah itu? Saudara dengar baik-baik. Karena mereka mendengar pesan Tuhan yang berkata, tunggu sampai Roh Kudus turun atas engkau. Jangan kemana-mana, tunggu sampai Roh Kudus turun atas engkau. Saudara dengar baik-baik. Kadang-kala kita berkata sepertinya doa-doa kita tidak terjawab, sepertinya Tuhan meninggalkan kita, sepertinya terlalu sulit untuk ketemu Tuhan. Saya mau berkata begini, kalau hari-hari ini engkau alami di masa-masa pandemik COVID-19 ini saudara, dengan ada perintah untuk tetap di rumah, stay at home, saudara, bukan kebetulan firman Tuhan pagi hari ini. Mungkin kita berada di rumah saudara, ini kesempatan kita untuk menunggu waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan, timingnya Tuhan untuk kita bergerak, untuk kita melayani, untuk kita berusaha, untuk kita melakukan semuanya. Selama kita berada di rumah saat-saat ini, saudara, mari katakan kepada Tuhan, Roh Kudus, apa yang harus aku lakukan? Amin, saudara. Roh Kudus sebagai penolong yang akan mendampingi saudara. Mengapa murid-muridnya taat? Karena mereka tahu saudara, apa yang dijanjikan oleh Tuhan, bahwa Roh Kudus akan menolong mereka, mengarahkan mereka, memberitahu mereka, menuntun hidup mereka. Saudara, saya mau berkata begini, Roh Kudus yang akan menolong engkau untuk keluar dari seluruh persoalan hidup hari-hari ini akibat pandemi COVID-19 ini. Karena itu saudara harus mengundang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah hidup saudara. Saudara, murid-murid mengalami hal itu. Tetapi yang terpenting bagi murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, kehadiran Roh Kudus adalah untuk mengikis, mengubah sikap dan karakter mereka. Apa itu saudara? Mereka sering malas berdoa, tidak tahan berdoa. Beberapa kali Tuhan menegur mereka, tidak tahankah engkau sejam saja untuk berdoa? Tapi mereka nggak tahan. Roh Kudus akan mengikis itu. Roh Kudus akan mengikis sifat karakter penakut mereka, pengkhianat mereka. Roh Kudus akan mengikis semua karakter mereka yang merasa paling benar, sok pinter, sok pahlawan. Saudara, saya mau berkata begini, ketika engkau menerima Roh Kudus, Dia bukan hanya saja menolong engkau, mengarahkan engkau, membantu engkau dalam hidupmu, tapi izinkan Roh Kudus untuk mengikis dan mengubah semua sikap dan karaktermu yang jahat, yang malas berdoa, malas beribadah, malas ke gereja. Biarkan Roh Kudus akan mengikis segala kekhawatiranmu, rasa takutmu. Bahkan biarkan Roh Kudus mengikis dan mengubah hidupmu yang sok pinter, sok paling benar, sok jadi pahlawan.
Saudara dengar baik-baik. Roh Kudus akan memberikan jaminan kepada saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Saudara lihat, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14 berkata begini. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara garis bawahi kata bertekun dan sehati. Dulu mereka tidak sehati, saudara. Walaupun mereka berjalan bersama-sama dengan Yesus, mereka gak sehati. Suatu kali di tengah perjalanan mereka bertanya kepada Yesus, Tuhan, siapakah di antara kami yang paling hebat? Siapakah di antara kami yang paling besar? Siapakah di antara kami yang paling berjasa? Sehingga terjadi pertengkaran di tengah-tengah perjalanan itu, saudara. Tapi hari ini, saudara, waktu mereka sedang menantikan Roh Kudus, mereka hidup di dalam ketekunan dan kesehatian, saudara. Saudara, saya mau berkata begini. Ada saat-saat di mana kita sedang menantikan sesuatu yang besar yang akan terjadi di dalam hidup kita. Firman Tuhan mengajarkan hari ini, tetap tekun, tetap sehati, tetap tekun, tetap sehati, tetap tekun, tetap sehati, menantikan janji itu, saudara. Yang setuju katakan amin. Murid-murid Yesus bertekun menantikan janji Tuhan bahwa Roh Kudus akan turun. Ini gak gampang, saudara. Kenapa? Karena Tuhan tidak kasih tahu waktunya kapan. Tuhan tidak kasih tahu tanggalnya kapan. Tuhan tidak kasih tahu bulannya kapan. Yang Tuhan cuma bilang jangan kemana-mana, tunggu sampai Roh Kudus turun. Saudara, ini gak gampang menantikannya. Dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan kesetiaan, dan dibutuhkan kesehatian. Dan murid-murid Yesus mengalami pengujian, ketekunan, kesetiaan, dan kesehatian mereka. Kenapa, saudara? Karena mereka akan melakukan pekerjaan yang besar. Saudara, saya mau berkata begini. Apa hal-hal besar yang sedang menjadi impianmu? Apa hal-hal besar yang sedang menjadi visimu di depan? Saudara, semua itu dapat terjadi kalau engkau tekun, kalau engkau setia, dan engkau sehati, saudara. Yang setuju katakan amin. Saudara lihat, di tengah-tengah masa penantian Roh Kudus datang, mungkin hari pertama mereka masih menganggap biasa, kita berdoa aja. Hari kedua, ketiga mereka mulai bercerita mungkin ada yang mulai colek sana, colek sini. Kira-kira Simon, kamu dapat apa? Atau mulai tanya ke Andreas, ada nggak terasa sesuatu? Atau mungkin mulai berkata kepada yang lain, Yohanes gimana? Kamu rasa apa? Dan mereka bersepakat, saudara, nggak dapat apa-apa hari itu. Hari kelima mereka belum menemukan apa-apa. Tidak merasakan ada hembusan apa-apa. Tidak merasakan ada sentuhan apa-apa. Saudara, saya mau berkata begini, saudara. Kalau mereka tidak tekun dan tidak sehati, maka perkumpulan mereka akan bubar. Kenapa? Karena mereka tidak tahan kapan Roh Kudus akan turun, kapan janji itu akan digenapi. Saudara, berapa banyak di antara kita yang selalu kegagalan kita menantikan sesuatu yang besar karena kita tidak mau setia, karena kita tidak tekun di dalamnya, sehingga kadang-kala semua pas, kadang-kala semua lewat. Saudara, hari ke-7 tidak terjadi apa-apa. Hari ke-8 mungkin mereka mulai berpikir dan bercerita satu dengan yang lain. Atau mungkin ada protes-protes kecil di situ. Kapan kira-kira ya? Kenapa ini sudah sampai 8 hari gak terjadi apa-apa? Mungkin sudah mulai cerita seperti itu. Memasuki hari 9, saudara, tidak terjadi apa-apa. Saudara, tapi Alkitab berkata, mereka berkumpul, bertekun, bersehati, dan berdoa. Ini kunci kalau saudara mau mendapatkan sesuatu yang Tuhan janjikan di dalam hidup. Kisah Para Rasul pasal 2 berkata, saudara, ayat 2 dan 4. Tiba-tiba, saudara, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, saudara. Bahkan Alkitab berkata, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah
seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing, saudara. Lalu apa yang terjadi? Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, tiba-tiba apa yang mereka nantikan, tiba-tiba apa yang Tuhan janjikan terjadi, saudara. Roh Kudus turun dan menyambar mereka, mengurapi mereka, sehingga mereka bisa berbahasa dalam berbagai bahasa. Orang-orang yang ada di situ takjub, saudara. Mereka terheran-heran. Mereka cerita tentang Yesus. Mereka cerita tentang kabar baik dari segala bahasa. Semua orang-orang dari latar belakang daerah berbeda mendengar dengan takjub. Bukankah mereka sedang berbahasa-bahasa ini? Bahasa Ibrani, bahasa Arab, ya sedang berbahasa mungkin bahasa Jawa, bahasa Manado, ya bahasa Papua. Saudara mungkin sedang berbahasa Medan, sedang berbahasa Sumatera, saudara. Semua takjub, saudara. Saudara lihat baik-baik. Lalu saudara, orang mulai berkata, saudara, di ayat 13, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur. Saudara, saya mau berkata begini. Yang pertama, ketika engkau menerima pengurapan Roh Tuhan, ketika engkau menerima pengurapan Roh Kudus, maka yang pertama terjadi di dalam hidupmu adalah Roh Kudus. Pengurapan Roh Kudus akan mengubah sikap dan gaya doa kita. Sikap dan gaya doa kita yang gak tahan berdoa lama. Sikap dan gaya doa kita yang gak mau ikut persekutuan doa. Sikap kita yang gak mau doa lama-lama. Sikap kita yang asal saja kita menyembah dan berdoa. Lalu tiba-tiba pengurapan Tuhan turun, mengubah itu semua. Engkau tiba-tiba berdoa dengan penuh kedahsyatan, berbahasa roh dengan penuh kedahsyatan. Saudara mulai teriak, saudara mulai menjerit, saudara mulai berkatakan kuasa Tuhan, saudara. Sehingga doamu bisa menembus surga. Roh Kudus ketika mengurapi engkau, maka engkau akan memiliki doa yang dahsyat dan berkuasa. Yang setuju katakan amin. Saudara, ayat 14 berkata, maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini, saudara. Saudara lihat baik-baik, saudara. Petrus dan semua rasul-rasul, murid-murid Yesus, mereka berdiri tegap ketika menerima pengurapan Roh Kudus. Siapa mereka, saudara? Mereka adalah orang-orang pengecut. Mereka adalah orang-orang penakut. Mereka adalah orang-orang pengkhianat. Karena ketakutan mereka meninggalkan Yesus ketika Yesus mau ditangkap. Mereka adalah orang-orang yang menyangkal Tuhan. Karena ketakutan menghinggap hidup mereka. Tetapi hari itu firman Tuhan berkata, bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, saudara. Lalu mereka mulai berkhotbah. Lalu mereka mulai memberitakan Injil. Lalu mereka mulai memberitakan kabar baik. Saudara, yang kedua, pengurapan Roh Kudus akan mengubah hidupmu dari orang yang penakut menjadi orang yang fight, yang berani untuk cerita tentang kabar baik. Yang setuju katakan amin. Engkau yang hidup di dalam kekhawatiran, engkau yang hidup di dalam kecemasan, waktu pengurapan Allah turun, maka tidak ada lagi kekhawatiran dan kecemasan di dalam hidup, karena Tuhan mengubah oleh pengurapan Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Saudara, lalu orang-orang yang menerima perkataan itu, saudara, yang mendengar khotbah daripada Petrus dan rasul-rasul, mereka mulai tersentuh hatinya, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Ada kira-kira 3.000 orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan dibaptis. Saudara lihat, pengurapan Roh Kudus itu akan membawa dampak yang luar biasa.
kemanapun engkau pergi dan engkau berbicara tentang Tuhan, akan membawa dampak bagi banyak orang. Waktu engkau datang ke keluargamu menceritakan tentang Tuhan, akan membawa dampak. Lalu mereka akan berkata, bagaimana kami bisa diselamatkan? Lalu engkau dengan berani dan berkata, hanya melalui Yesus. Saudara, ini akibat dari perubahan yang dimana mereka diubahkan oleh Roh Kudus dari penakut jadi pemberani, sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan yang besar, memenangkan jiwa. Saudara, lihat, ketika itu Petrus sedang berjalan, saudara. Ya, Kisah Para Rasul pasal 3, Petrus sedang berjalan menuju Bait Allah. Saudara tahu Bait Allah itu tempat siapa? Tempat musuh-musuh mereka, saudara. Tetapi mereka pergi ke sana untuk memberitakan kabar baik. Tetapi sebelum mereka tiba di Bait Allah, di pinggir jalan mereka melihat ada seseorang. Lalu orang itu berkata, sembuhkanlah aku. Petrus berkata begini, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu mujizat terjadi, saudara. Saudara, saya mau bilang begini, waktu engkau menerima pengurapan Roh Kudus, maka berlaku otoritas nama Yesus dalam hidupmu. Otoritas nama Yesus berjalan dalam hidupmu. Saudara, ingat baik-baik, murid-murid Yesus pernah gagal, saudara. Waktu mereka mendoakan seorang anak yang sakit dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan, tidak terjadi apa-apa. Bahkan keluarganya datang protes kepada Yesus. Murid-muridmu sudah berdoa tapi tidak terjadi apa-apa. Tapi begitu mereka menerima pengurapan Roh Kudus, saudara lihat, otoritas nama Yesus itu berjalan di dalam hidup mereka. Saya mau bilang begini, saudara. Kalau uang, jabatan, pangkat, kekuasaanmu sudah tidak bisa menolongmu, engkau sudah tidak bisa bergantung lagi kepada hartamu. Akibat sakit penyakit, akibat masalah hidupmu, akibat rumah tanggamu yang kacau, engkau sedang bergumul buat suamimu, buat istrimu, buat anak-anakmu, buat orang tuamu, dan semua yang sudah kau lakukan tidak berhasil, tidak berguna. Saya mau bilang begini, saudara, maka Yesus satu-satunya jalan keluar untuk mengatasi semua itu. Mengapa, saudara? Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 berkata begini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara mau cari kuasa apapun di bawah kolong langit ini, gak ada kuasa selain kuasa nama Yesus. Karena itu saya mau berkata, jangan bersandar kepada uang, jangan bersandar kepada jabatan dan pangkatmu dan kekuasaanmu, jangan bersandar kepada manusia untuk bisa keluar dari masalah, untuk bisa menolongmu yang sedang sakit, untuk engkau yang sedang bergumul buat keluargamu, engkau yang sedang bergumul buat pekerjaan dan usahamu. Saudara, firman Tuhan hari ini berkata, cuma Yesus yang bisa menyelamatkan engkau. Karena itu, saudara, tidak ada jalan dan pilihan lain. Datang kepada Yesus. Yang setuju katakan amin. Saudara, lihat yang terakhir, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 13 berkata begini, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Saudara, garis bawahi kata tidak terpelajar. Saudara tahu maksudnya apa? Orang-orang menganggap mereka murid-murid Yesus itu orang-orang yang stupid, saudara. Orang-orang yang bodoh, orang-orang yang idiot. Lalu ketika Petrus berbicara di depan mahkamah, berbicara di depan tua-tua jemaat, berbicara di depan tokoh-tokoh agama Alkitab, mereka takut karena perkataan mereka itu perkataannya orang-orang yang terpelajar. Perkataan mereka adalah perkataan orang-orang yang punya keilmuan tinggi. Perkataan mereka adalah perkataan orang-orang yang memiliki latar belakang seorang yang terpelajar. Sehingga mereka berkata, bukankah mereka ini dulunya orang bodoh? Bukankah mereka ini dulunya orang stupid? Orang ini
idiot, tapi kenapa mereka bisa pakai bahasa ilmiah, bisa pakai bahasa yang luar biasa, bisa pakai cara menerangkan dengan orang-orang yang berpendidikan, tidak ada bedanya. Saya mau bilang begini, saudara. Yang ketiga, pengurapan Roh Kudus akan mengubah hidupmu dari orang yang dianggap bodoh, dari orang yang dianggap idiot, menjadi orang-orang yang terpelajar, menjadi orang-orang yang diperhitungkan, menjadi orang-orang yang luar biasa. Dan engkau akan membawa dampak bagi banyak orang. Engkau akan diakui kepintaranmu, keilmuanmu, pengenalanmu akan Tuhan akan dilihat orang, bukan orang biasa, tapi mereka ini adalah orang yang terpelajar. Saudara, saya berkata begini, mari saudara, saudara katakan, Roh Kudus, engkau hadir dan tinggallah bersama-sama dengan kami. Hadirlah di dalam hidup kami. Undang dia, saudara, dan biarkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup. Saya akan berdoa buat saudara. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Mari engkau angkat tanganmu. Aku berdoa di dalam nama Yesus, biarlah pengurapan Tuhan turun hari ini atas engkau. Pengurapan Roh Kudus turun atas engkau. Pengurapan yang tidak terbatas itu turun atas engkau. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus masuk. Terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus yang akan menolong engkau, yang akan menuntun engkau, yang akan membimbing engkau, yang akan membawa engkau kepada pengenalan Tuhan yang lebih dalam lagi. Terimalah, terima Roh Kudus. Oh, di dalam nama Yesus, engkau yang sakit, Roh Kudus jangan. Engkau yang sedang dalam masalah kehidupan, masalah rumah tangga, masalah suami istri, orang tua, anak-anak, Roh Kudus jaga. Roh Kudus bekerja di dalam hidupmu saat ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, penuhilah mereka. Roh Kudus hadir di sini.